sehingga kita bisa terus beribadah kepadanya sampai kematian menjemput kita insyaallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali yang harus kita bicarakan, yang harus kita bahas, karena memang begitu banyak persoalan yang sedang melanda negeri kita ini. Mulai dari COVID-19 yang sampai hari ini juga belum kelar, dan saya kira juga tidak akan kelar, karena inkonsistensinya sikap kita terhadap persoalan. Selama ini yang paling parah itu adalah daerah Demak, kemudian Pati, Kudus, kemudian Pati, kemudian Bangkalan, dan yang cukup dekat dengan kita adalah Bandung. Ya, Bandung sudah kolaps, semua fasilitas COVID sudah terisi penuh. Dan sesungguhnya kota kita juga Depok, kondisinya cukup berat. Hari Kamis kemarin tanggal 10 Mei itu ada kasus baru sebanyak 225 per hari Kamis. 225 kasus baru. Kalau ada 225 itu maka ada kemungkinan sesungguhnya dikali 10. Nah, rata-rata ada 10 orang yang berinteraksi dengan orang itu. Oleh karena itu ini juga harus menjadi perhatian kita semua, bahwa COVID itu ada, ya, dan COVID itu belum selesai, sehingga kita jangan sembrono, jangan abai, jangan kendor di dalam menjaga, di dalam memperhatikan protokol kesehatan kita. Ya, nah saya katakan COVID ini tidak akan selesai di negeri ini karena sikap inkonsistensi kita, ya, terutama para pemimpin kita, mereka yang berteriak keras agar masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, tapi mereka sendiri yang mencontohkan dan melanggar protokol kesehatan itu dan tidak pernah ada tindakan. Kalau rakyat biasa melanggar diguyo-guyo, guyo-guyo apa bahasa Indonesia apa mas? Ya, kejar-kejar terus sampai lubang semut, sampai divonis 6 tahun penjara. Tapi kalau seorang gubernur, seorang presiden dibiarkan saja. Harusnya gubernur yang datang, iya saya salah, tolong hukum saya. Nah begitu seharusnya. Baru selesai itu COVID. Nah kalau seperti ini caranya tidak, Allah tidak ridho dengan cara seperti ini. Nah, pemimpin itu cermin bagi rakyat. Pada dalam pepatah Arab dikatakan, an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu tergantung seperti apa raja-rajanya. Raja-rajanya baik, rakyatnya baik juga. Raja, pemimpin itu contoh bagi rakyat. Nah sekarang kalau rajanya, ya, sudah umur 56 tahun, genit banget, pakai ulang tahun segala, kan? Nenek-nenek, ya. Lah anak 17 tahun ulang tahun kita masih bisa paham lah ya, namanya sweet 17. 56 tahun, 54 tahun masih pakai ulang tahun segala, kan? Ya, nah, kalau seorang pemimpin melakukan itu, maka rakyat akan lebih besar melakukan itu, dan rakyat punya legitimasi. Ya,
Kalau rakyatnya salah lagi, pemimpin saya begitu, kamu diamin aja, giliran saya salah kamu kuyuk-kuyuk, ya kan? Jadi dengan begini aturan itu jadi ambiar, ya. Aturan itu sudah tidak lagi sakral, sudah tidak lagi dihormati, tidak diindahkan, ya. Harusnya tegas, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalaulah Fatimah binti Muhammad muncul, kotak itu ya dah, aku yang akan potong tangannya sendiri. Ya, gitu mestinya pemimpin. Kalau salah dia yang datang ke pengadilan, dia yang datang ke polisi, ke penegak hukum. Oke, saya salah, hukum saya salah. Begitu harusnya. Baru rakyat itu akan hormat. Ya, kan tidak. Nah, COVID di negara kita tidak akan bisa selesai kalau perilaku pemimpin kita. Jadi an-nasu ala dini mulukihim. Kalau bahasa Sundanya, orang Sunda, ya bahasa Sundanya itu batur teh kumaha lanjut. Orang itu gimana seniornya. Ya kalau seniornya mencontohkan tidak baik, ya jangan salahkan kalau adik-adiknya juga mencontohkan tidak baik. Nah, terlepas dari itu, ya saya kira kalau memang mereka mau seperti itu ya silahkan lah. Ya, kalau mereka sudah tidak malu lagi begitu, silahkan mereka lakukan. Nah, buat kita, ya definisi itu tetap kita perhatikan, jangan sampai dan keluarga kita, kita sendiri yang terpapar COVID. Sehingga saya ingatkan jangan sampai kendor, ya COVID ini tetap ada dan belum selesai. Kemudian juga hal lain yang juga perlu mendapat perhatian kita adalah masalah Palestina yang sampai hari ini masih menyisakan, masih ada masyarakat yang bertanya kenapa sih kita mesti membantu Palestina yang jauh di sana, ya. Saya tidak tahu yang bertanya ini karena memang nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti atau dia agen Mossad. Jadi kalau orang kampung, orang desa nggak ngerti, nanya begitu saya masih bisa paham. Tapi kalau pejabat tinggi, apalagi udah lulus Lemhanas, bukan lulus Lemhanas, dia menjadi narasumber kalau ada Lemhanas. Ya, nanya seperti itu tuh saya jadi curiga. Ya, nah, kenapa sih kita mesti susah payah bantu Palestina? Nah, setidaknya ada 3 kewajiban kita. Yang pertama adalah kewajiban konstitusi. Yang kedua adalah kewajiban sejarah atau kewajiban moral. Tidak tahu mana yang lebih pas, apakah lebih pas kewajiban sejarah atau kewajiban moral. Yang ketiga kewajiban agama. Yang pertama kewajiban konstitusi. Konstitusi kita jelas mengatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu maka kemerdekaan penjajahan di atas dunia, di atas bumi, di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu konstitusi kita begitu. Dan semua warga negara Indonesia tanpa kecuali apapun agamanya, dia harus tunduk pada konstitusi itu. Jadi kalaupun kita bukan Islam pun tetap kita harus membantu Palestina. Jadi kalau ada yang
mengatakan kenapa kita harus membantu Palestina, kita juga ribet, masih banyak urusan segala macam COVID. Yang harusnya dia tidak layak jadi warga negara Indonesia. Dia tidak tunduk pada konstitusi, dia harus diusir fungsinya. Ya, konstitusi kita mengatakan begitu. Kalaupun Palestina bukan negara Muslim sekalipun, kita wajib membantu mereka karena konstitusi kita mengatakan begitu. Ya, jadi kita akan terus membantu Palestina sampai kapan? Sampai Palestina merdeka. Ya, satu. Nanti konstitusi kita, tugas konstitusi itu sudah selesai itu. Kalau kita membantu Palestina sampai Palestina mendapatkan kemerdekaannya, seperti yang dijelaskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962. Beliau mengatakan selama kemerdekaan Palestina belum diberikan kepada orang-orang Palestina, maka Indonesia akan tetap berdiri untuk membela Palestina. Presiden Soekarno sendiri mengatakan tahun 62. Ya, jadi Indonesia karena konstitusi itu, maka kita akan wajib dan terus membantu Palestina sampai Palestina merdeka. Kalau Palestina tidak merdeka, kita juga akan terus membantu sampai konstitusi kita diamandemen. Sampai pembukaan undang-undang dasar kita tidak ada lagi kata kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ya. Dan kalau Palestina tidak merdeka, kemudian konstitusi kita tidak diamandemen, ya maka kita harus membantu mereka sampai kiamat. Itu kewajiban konstitusi kita. Ya. Jadi ini yang pertama. Jadi sebagai warga negara kita terikat oleh konstitusi. Nah, kemudian yang kedua adalah kewajiban sejarah atau kewajiban moral. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari Jumat jam 10, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dengan itu maka Indonesia menjadi negara merdeka secara de facto. Kalau setengah merdekanya itu belum full. Ya, nah sebuah negara merdeka berdaulat dia harus punya dua syarat, secara de facto dan secara de jure. Ya, dunia harus mengakui dia. Nah, dengan proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta, Indonesia merdeka secara de facto. Tapi belum ada negara yang mengakui kemerdekaan kita. Dan kalau itu terus terjadi, maka kemerdekaan kita batal. Ya, boleh saja kita mengaku, tapi tidak ada yang mendukung juga batal. Ada seorang lulusan Al-Azhar, orang Indonesia, orang Cianjur, namanya Abdullah bin Nuh. Dialah yang menulis dan menyebarkan berita tentang kemerdekaan Indonesia dengan bahasa Arab ke negara-negara Arab. Ya, karena itu beliau mendapat gelar pahlawan nasional. Tinggalnya di Bogor, tapi beliau lahirnya di Cianjur. Kalau kita ke Yasmin, ada di situ jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Bogor ya, Yasmin ya, jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Beliau yang menulis kemerdekaan Indonesia dengan bahasa Arab disebar ke negara-negara Arab. Salah satunya yang menerima itu adalah mufti Palestina pada waktu itu, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Nah, beliau inilah yang mengamplifikasi berita itu. Amplifier itu kan menggemakan ya. Saya ngomong kan pelan suara saya, ibu-ibu di belakang nggak dengar ya. Mestinya kalau saya nggak pakai ini kan,
Nah, karena saya pakai mikrofon, ada amplifier di belakang, jadi digedein suara saya. Nah, yang mengamplifikasi kemerdekaan kita itu adalah Mufti Palestina. Dia juga yang pertama kali mengucapkan selamat kepada Bung Karno atas kemerdekaan Indonesia. Syekh Amin Al-Husaini yang menyiarkan kemerdekaan Indonesia di radio-radio di Berlin, di Jerman, dan juga di negara-negara Arab. Dengan begitu, Eropa, walaupun Eropa nggak mengeluarkan statement, tapi negara-negara Arab yang lain jadi tahu, mereka senang saudaranya di Indonesia sudah merdeka. Ya, baru pada bulan Maret tahun 1946, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 8 bulan kemudian Soekarno mengirim delegasi rombongan untuk roadshow, mencari dukungan politik, dukungan diplomatik ke negara-negara Arab. Ya, dan kemudian tiba di Mesir, disambut oleh organisasi Ikhwanul Muslimin, yang sekarang ini organisasi itu dituduh sebagai organisasi teroris, dipimpin oleh Imam Hasan al-Banna. Mereka inilah yang melobi kuat pemerintah Mesir pada waktu itu, masih dipimpin oleh Raja Fahd, belum jadi republik seperti sekarang. Sekarang sudah republik. Akhirnya Raja Fahd mengeluarkan surat resmi, surat. Kalau Syekh Amin telepon, ya, dan menyiarkan. Tapi kalau Mesir mengeluarkan surat resmi dukungan dari Mesir. Surat itu kemudian dibawa pulang oleh salah satu orang pulang, yang lainnya lanjut Yaman, Jordan, Saudi, dan seterusnya minta dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang membawa surat itu adalah A.R. Baswedan, Abdurrahman Baswedan. Beliau seorang jurnalis. Ya, disampaikan surat itu kepada Presiden Soekarno. Soekarno girang sekali dapat surat dukungan itu, resmi itu surat. Dan karena itu Soekarno memberi hadiah kepada pemerintah Mesir sebuah rumah di kawasan Menteng, ya, sebagai hadiah terima kasih atas dukungan. Jadi pertanyaannya, kalau tidak ada Palestina, tidak ada Mesir, kita merdeka tidak? Halo? Tidak. Kalau tidak ada Mesir, tidak ada Palestina, kita tidak merdeka. Jadi kalaupun rumah kita ini kita jual, semua tabungan kita di bank kita kuras, kita kirim untuk membantu Palestina, itu pun belum cukup untuk membayar budi mereka, jasa mereka pada kita. Ya, ini kita kan bisa punya rumah karena merdeka kita. Kita bisa punya uang di bank karena kita merdeka. Coba bayangin kalau kita masih dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, gimana kita bisa punya rumah? Jangankan punya rumah, punya baju aja enggak, makan aja susah. Ya, walaupun rumah kita jual, tabungan kita kuras semua, kita berikan untuk saudara-saudara kita di Palestina, juga masih belum cukup untuk membayar kebaikan mereka. Jadi aneh kalau ada, ya, pejabat tinggi mengatakan Palestina urusan mereka sendiri. Ya, aneh, curiga. Jadi kewajiban yang kedua adalah, saya nggak tahu yang saya ceritakan tadi itu lebih tepatnya kewajiban sejarah atau kewajiban moral, atau dua-duanya. Ya, kewajiban sejarah dan kewajiban moral. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian saling melupakan jasa di antara kalian. Orang itu kalau orang yang benar itu
jasa orang lain, sekecil apapun jasa orang lain terhadap kita, harus kita anggap besar dan kita ingat terus. Ya, sekecil apapun jasa orang lain terhadap kita, harus kita ingat terus dan kita anggap besar. Sebaliknya, sebesar apapun jasa kita kepada orang, harus kita anggap kecil dan kalau perlu kita lupakan. Ini bukan jasa kecil. Kalau nggak ada mereka, kita nggak merdeka. Kita lupakan begitu saja. Itu, ya. Tapi mudah-mudahan statement begitu, ya, beliau lagi stres kali, lagi panik, lagi apa, atau lagi berantem sama istrinya, ya. Kita masih baik, masih berhusnuzon, ya. Dan mudah-mudahan juga tidak semua, ya. Jadi saya bahagia masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu pemahaman terhadap Palestina itu semakin baik dan mereka juga merasakan itu. Mereka tahu ada 1-2 oknum pejabat yang ngomong begitu terhadap Palestina, tapi mereka merasakan bahwa rakyatnya tidak begitu. Rakyat Indonesia baik, ya. Saya termasuk yang menggalang dana untuk teman-teman DPRD, dan 1 juta, dan 2 juta, dan 5 juta, akhirnya terkumpul 35 juta dan datang langsung orang Palestina ke DPRD. Dia cerita bahwa dia terharu dengan orang Indonesia yang secara ekonomi juga nggak kaya-kaya banget seperti negara-negara Arab yang lain, secara geografis juga nggak dekat, ya, jauh, tapi justru bantuan Indonesia itu yang lebih terasa oleh masyarakat Palestina. Ya, Allah mungkin karena keikhlasan kita dalam membantu mereka. Sampai pernah dicoba waktu tahun 2020 pas kemerdekaan Indonesia 75 tahun itu ada dites. Orang mau bendera Indonesia kecil, disuruh orang bakar bendera itu, kalau mau bakar dikasih $100, nggak ada yang mau bakar. Ya, jadi mudah-mudahan penjelasan ini semakin clear, tidak ada lagi orang yang bertanya kenapa kita mesti membantu Palestina. Yang ketiga juga adalah kewajiban sejarah, kewajiban agama. Ya, di sana ada masjid suci ketiga, yaitu Masjid Al-Aqsa, ya, yang sebenarnya kita itu disuruh untuk pergi ke sana oleh Nabi SAW. Dalam hadis Nabi menjelaskan, la tushaddur rihal, kalian tidak diperintah dengan sangat, walaupun bukan wajib, tapi perintahnya dengan sangat, dekat-dekat wajib. La tushaddur rihal illa ila talatatil masajid. Kalian tidak diperintahkan untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid: Al-Masjidil Haram, wal Masjidil Hada, masjidku ini, Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa, dan ke Masjidil Aqsa. Jadi kita diperintah untuk ke sana. Nah, hanya saja karena situasi keamanan dan juga sekarang wilayah Al-Quds itu secara administrasi, secara otoritas dipegang oleh Israel, maka ada beberapa ulama yang memfatwakan untuk sementara kita tidak berkunjung dulu ke Masjidil Aqsa sampai kondisinya aman. Ya, karena kalau kita ke sana, bayangin seperti orang umroh gitu, ya, berapa dolar yang akan masuk ke Israel. Ya, karena itu, karena faktor pertimbangan keamanan dan pertimbangan devisa, maka untuk Masjidil Aqsa ini beberapa ulama memfatwakan untuk ditahan.
lakukan dulu sampai nanti situasinya aman dan sampai wilayah Al-Quds itu dikuasai kembali pemerintahannya oleh Palestina, baru kita boleh ke sana. Ya, jadi ada masjid suci ketiga. Dan karena itulah saudara-saudara kita bertahan di sana. Jadi sesungguhnya mereka bertahan itu dalam rangka mempertahankan kehormatan, dalam rangka mempertahankan harga diri kita semua kaum muslimin sedunia. Mereka mempertahankan harga diri saya, mempertahankan harga diri bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Mereka berhadapan dengan senjata Israel. Kita kan tidak, tapi mereka yang bertahan harga diri kita. Kalau sampai Al-Aqsa jatuh ke tangan mereka, nunduk umat Islam semua sedunia, nggak punya lagi harga diri. Ya, jadi wajar kalau kita membantu mereka. Mereka mempertahankan gengsi kita. Ya, tapi kan Pak, Masjidil Aqsa nggak bakalan roboh Pak. Dia punya Allah, betul. Masjidil Aqsa beda dengan Masjid Al-Awwal. Sama-sama semuanya Baitullah, ini juga Baitullah. Ya, semua masjid di atas bumi itu adalah rumah Allah, tapi beda. Yang tiga itu beda. Ya, pasti Allah akan menjaganya dan dia tidak akan roboh karena ayatnya mengatakan begitu. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Dan nanti orang-orang Islam akan memasuki kembali Masjidil Aqsa sebagaimana mereka pernah memasukinya dahulu. Jadi nggak akan roboh, Allah pasti akan menjaga. Sama dulu ketika pasukan Abraha menginvasi Mekah. Mereka menginvasi Mekah bukan cuma ingin menghancurkan Ka'bah, tapi juga menjarah harta penduduk Mekah, termasuk juga ontanya Abdul Muthalib. Ya, karena waktu itu Mekah belum punya tentara, belum punya pasukan, cuma kawasan ibadah saja. Akhirnya Abdul Muthalib datang kepada Abraha, dikatakan, wahai Abraha, kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah, silakan saja kamu berhadapan dengan pemiliknya. Tapi kembali ke takut. Jadi kembali ke takut. Dan mereka menghancurkan Ka'bah, Allah kirim tayran ababil. Ya kan? Begitu pula Masjidil Aqsa pasti Allah akan jaga langsung. Ya, cuma persoalannya di mana keberpihakan kita kan gitu. Ya kan? Ya, nanti kalau Allah tanya di mana keberpihakan kamu pada orang ini. Kalau saya menjaga itu mudah buat Allah. Ya, dalam Al-Quran Allah katakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Tinggalkan, biarkan aku hadapi musuh-musuhku ini sendirian. Ya Allah nggak perlu bantuan kita. Cuma keberpihakan kita itu yang nanti akan menjadi nilai buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sekali lagi bahwa ada tiga yang membuat kita wajib membantu mereka. Ada kewajiban konstitusi kita di situ, ada kewajiban moral, kewajiban agama yang mereka pernah berjasa kepada kita. Ya, kewajiban agama karena di situ ada masjid suci kita yang ketiga, yaitu Masjidil Aqsa. Ya, jadi ada salah COVID yang belum selesai, ada Masjidil Aqsa yang juga ini tidak akan selesai sampai hari kiamat. Jadi kejadian kemarin itu bukan kejadian terakhir, itu rangkaian dari kejadian. Terus ini akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, sampai terjadi malhamah kubro. Ya, malhamah itu dari kata lahm. Lahm itu daging.
Malhamah Kubro itu artinya perang besar. Kalau dalam literatur Kristen dan dalam literatur Yahudi disebutnya Armageddon. Dalam literatur kita disebutnya ada yang menyebut Al-Majidu, ada yang menyebut Malhamah Kubro, perang besar-besaran antara Muslim dengan Yahudi. Ya, setelah itu selesai dominasi Yahudi baik di dunia maupun di Palestina. Ya, ini akan terus, bukan selesai dulu. Apalagi konon kabarnya Netanyahu kalah ya. Penggantinya ini lebih fanatik lagi nih keyahudiannya ini. Siap-siap akan lebih keras lagi nanti sikapnya terhadap masyarakat Palestina. Saya nggak tahu namanya Pak Rumah itu belum mengikuti detail. Ya, jadi sekali lagi ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Ya, dan Dajjal juga nanti akan matinya di salah satu kota Palestina, namanya Babul Lut. Ya, kotanya Pintu Lut, Babylon kalau mereka. Di situ nanti Dajjal akan mati berperang dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, disitulah selesai kisahnya Yahudi. Ya. Nah, kemudian ada lagi masalah lain yang juga menjadi perhatian kita adalah masalah gagalnya saudara-saudara kita yang akan berangkat haji. Mungkin ada jamaah awal orang kalian yang mau berangkat haji terus kita jadi ada nggak? 2020 ditunda, 2021 juga sudah diputuskan ditunda. Ya, banyak sekali isu rumor desas-desus tentang penundaan ini. Ya, ada dugaan karena kita belum bayar akomodasi di sana, wallahu a'lam. Ada karenanya banyak bapak-bapak ibu mungkin sudah banyak mengikutinya, terutama di media sosial, di televisi resmi mungkin jangan dibahas. Kalau di media sosial itu kan banyak. Terlepas dari itu semua, ya, bahwa penundaan haji dan penghentian haji sama sekali itu sudah dijelaskan juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penundaan haji itu sudah dijelaskan di dalam hadis dan itu riwayatnya Imam Bukhari. Kemudian sampai suatu saat nanti haji itu stop sama sekali, itu pun juga ada. Ya, cuman kan memang ini jarang dibahas ya, sehingga ketika ada penundaan haji ini menjadi satu yang mengagetkan buat kita semua. Padahal itu semua sudah disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai haji itu berhenti sama sekali. Ya, siap-siap. Tapi dalam hadis nanti ini penundaan saja. Nanti akan ada lagi haji, ya, bahkan sampai Ya'juj dan Ma'juj keluar pun haji masih tetap ada. Ya, tapi nanti akan ada masanya dia berhenti sama sekali. Wallahu a'lam kapan waktunya. Saya nggak tahu kalau Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar, apakah kita masih bisa berangkat haji atau mungkin untuk masyarakat kawasan di sana yang mungkin bisa lewat darat atau dengan jalan kaki. Rasanya kita udah nggak kebagian, udah banyak sekali kendalanya. Ya, kalau sekarang kan kendalanya baru virus, gitu ya, perusahaan penerbangannya udah pada kolaps. Dan Garuda juga kabarnya rugi berapa triliun. Ya, salah satu investornya kan Khairul Tanjung. Khairul Tanjungnya sendiri sudah rugi 11 triliun di Garuda doang. Kemudian
Thailand juga, penerbangan Thailand juga rugi juga besar. Nah, kalau perusahaan-perusahaan penerbangan ini kolaps, ya berarti kita nggak bisa berangkat haji lagi. Ya, berangkat hajinya pakai kapal laut lagi seperti waktu zaman Belanda dulu 6 bulan, 7 bulan. Ya, Allah a'lam. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin tidak jadi berangkat haji, kita doakan mudah-mudahan sekalipun secara fisik kita tidak berangkat, tapi niat kita mudah-mudahan sudah sampai. Ya, sehingga mudah-mudahan dengan niat dan upaya kita menyiapkan diri berangkat haji, Allah berikan tetap pahala haji yang mabrur. Ya, karena dalam hadis dijelaskan, hadisnya sebenarnya tentang jihad. Man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Siapa yang sudah mempersiapkan dirinya, menyiapkan bekal, menyiapkan segala sesuatu untuk berperang di jalan Allah, maka sesungguhnya dia sudah berperang di jalan Allah. Ya, kalaupun dia tidak jadi berperang, kan analoginya begitu. Siapa yang sudah mempersiapkan dirinya untuk berhaji, maka sesungguhnya dia sudah berhaji sekalipun dia tidak jadi berangkat haji. Ya, saya pernah membaca pada sebuah riwayat, ada di satu musim haji itu yang dapat gelar haji mabrur pol gitu. Ya, mabrur itu kan ada yang mabrur yang nilainya 100, ada yang nilainya 99, 95, 90 gitu ya. Tetap haji mabrur, tapi ada yang pol, paling pol itu 2 orang. Satunya orangnya ada di Masjidil Haram tawaf gitu, yang satunya nggak berangkat. Rupanya dia tukang sepatu, bikin sepatu. Ya, dari bikin sepatu itu dia nabung bertahun-tahun. Nah, ketika cukup biaya untuk berangkat haji, ya menunggu musim haji, bulan haji, udah dekat waktunya, ada keluarganya yang sakit dan akhirnya uang itu terpakai untuk berobat keluarga yang sakit. Wah, hasil dia tidak jadi berangkat haji sampai dia meninggal. Nah, karena Allah memberikan kepada dia, ya, pahala haji mabrur. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tidak berangkat, ya, meskipun ya saya bisa merasakan bagaimana kita sedih, bagaimana kita kecewa, bagaimana kita jengkel gitu ya. Tapi kita harus menerima ini sebagai bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita menerima takdir itu, ya, Allah memberikan kepada kita pahala haji yang mabrur. Adapun mau digugat, mau apa, silakan saja, itu hak kita sebagai warga negara, gitu ya. Kalau memang di dalam penyelenggaraan haji itu ada penyimpangan-penyimpangan, itu silakan, ya. Tapi jangan itu semua membuat tadi keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu berubah, berkurang. Tidak. Apapun sebab yang menyebabkan kita tidak jadi berangkat haji, itu semua pada hakikatnya adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang Allah belum menghendaki kita berangkat. Ya. Jadi ini harus menambah, justru bukan merusak, tapi justru menambah keimanan kita terhadap yang namanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi tentunya yang mesti kita bahas, kita diskusikan, karena memang belakangan ini begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Ya, mudah-mudahan semua persoalan ini mendidik kita menjadi sabar, menjadi orang-orang yang
lebih cerdas, menjadi orang-orang yang lebih kuat, menjadi orang-orang yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saja barangkali monggo Bapak-bapak, Ibu, kalau ada yang ingin menambahkan atau ada yang bertanya, saya silakan. Ada salah seorang dari petinggi NU, tapi bukan dari Islam, termasuk ketua dan mana-mana, yang mengusulkan bahwa haji ini dilaksanakan di luar bulan Dzulhijjah. Di luar bulan Dzulhijjah. Konfirmasi apakah ini fakta atau sekedar cerita. Saya pernah membaca artikel bahwa kecintaan umat Islam Indonesia ini sudah jauh sebelum kemerdekaan terjadi. Pada zaman penyebaran agama Islam pertama di Jawa, pada zaman Sunan Bonang, itu begitu cintanya kepada boleh diulangi sedikit Pak, yang di awal saya kurang bahwa kecintaan umat Islam Indonesia dengan Palestina ini sangat kuat. Tidak hanya pada zaman kemerdekaan, tapi sudah dimulai dari zaman sebelum kemerdekaan, pada waktu penyebaran agama Islam. Pada waktu Sunan Bonang berbasis di daerah Jawa Tengah, menamakan wilayahnya dengan Al-Quds seperti di Palestina yang oleh orang Jawa menjadi Kudus. Nah, ini mohon konfirmasi sekedar cerita atau memang ini fakta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sangat sependapat dengan Pak Ustaz bahwa COVID ini tidak akan hilang di negeri kita karena tidak kekonsistenan daripada pemangku kepentingan pejabat. Nah, memang juga ada problem ya, bahwa satu-satunya negara yang atau seluruh dunia lah yang masalah COVID ini dipermasalahkan. Masa ya Pak, ya hanya dengan katanya mengumpulkan orang kemudian menyembunyikan fakta. Padahal yang kita tahu ya, kalau itu dilakukan berarti banyak yang harusnya dihukum. Nah, di sini kan muncul ketidakadilan. Kemudian masih menyangkut COVID. Nah, kalau kita lihat vaksin yang diberikan ke kita ini memang juga bermasalah, Ustaz. Ya, sudah ditahu masalah, masih itu terus dipesan terus. Nah, contohnya kita tahu bahwa misalnya vaksin Sinovac, ya, pada tahun sudah datang pertama, ternyata diketahui bahwa itu belum ada izin di BPOM, belum layak, kemudian belum memiliki kehalalan. Nah, ya kita tahu nanti setelah dipesan kemudian disebarkan ke daerah, barulah diminta untuk diselesaikan itu. Kemudian yang terakhir, ternyata Sinovac ini berita saya kira valid, itu WHO belum memberi sertifikat halal, sehingga kalau kita berhaji, berumrah, itu harus divaksin ulang yang sudah layak. Nah, ini kan yang jadi. Kemudian ya pemerintah kita sudah tahu kok ini didatangkan lagi kedua kalinya. Ya, padahal kita tahu bahwa dengan kedatangan, ya kalau kita baca itu ada kurang lebih 80 juta vaksin, 8 juta vaksin yang masuk di akhir Mei ini. Ini kan artinya bahwa yang yang disuntikan ke kita ini nggak ada apa-apanya. Kemudian dikatakan juga bahwa sudah divaksin itu masih harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, ini mungkin yang perlu disampaikan bahwa ini kan biaya besar. Apa tidak sebenarnya? Janganlah vaksin yang memang yang sudah tidak ini yang didatangkan. Ya mungkin vaksin merah putih
Kemudian masalah yang terakhir ini haji, hampir semua mulai dari pemerintah maupun dari DPR, kemudian pemangku itu aman dananya. Ya tadi Ustaz katakan bahwa ya banyak spekulasi. Kalau saya melihatnya begini, kenapa dia berani katakan aman Ustaz? Karena penyetoran dana itu masih berlaku terus, ya. Kemudian diberi aturan bahwa bukan umur 17 tahun saja yang boleh nyetor, tetapi anak kecil pun boleh. Ya, kalau kita membuktikan bahwa ini aman, ya cobalah. Ya, kita misalnya minimal setahun atau 2 tahun dihentikan penyetoran ini. Ya, karena ya kita tahu ya sistem multi level marketing lah. Nanti yang terakhir itu lah yang sudah. Nanti mungkin perlu ada jalan keluar. Kira-kira seperti apa yang harus dilakukan pemerintah sehingga tetap ada pemberangkatan. Mungkin nanti intinya misalnya per provinsi lah, seperti dilakukan Aceh, ada usaha Aceh tetap ini yang mungkin dengan Depok Pemekasan. Saya kira itu aja usulan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama dari Pak Haji Edi, haji di luar bulan Dzulhijjah, di luar bulan haji. Usulan, wacana. Dulu juga pernah ada Nurholis Majid itu mengusulkan agar kurban kan kalau di bulan haji itu kan bertumpuk-tumpuk, terutama di perkotaan ya. Akhirnya dia mengusulkan supaya 11 bulan ini dibuat kurban gitu jadi rata, ya. Saya kira sangat jelas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khuzu anni manasikakum, ambillah oleh kalian dari aku cara-cara manasik, ya, clear. Nah sekarang Nabi berhaji itu kan ada waktunya. Manasik itu ada gerakan, ada pekerjaan, ada waktu, ya. Jadi nggak bisa keluar dari situ, dari waktunya dan dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan saat berhaji itu harus persis meniru apa yang dilakukan oleh Nabi, ya. Jadi tidak bisa dia dilakukan di luar waktu yang sudah ditentukan, baik bulannya maupun tanggalnya, batal haji. Ya, ini pendapat nyeleneh aja, gitu kan dia nggak tahu kan, tahu dia pengen nyari ini di panggung. Ya, nanti mungkin sebentar lagi ada yang mengusulkan karena susah berangkat haji, udah kita bikin aja Ka'bah di sini. Yang kita tawaf di sini. Tawaf di Pondok Gede atau di Bekasi di asrama haji. Tidak bisa, ya. Baik gerakannya maupun tanggal, bahkan sedapat mungkin sekecil apapun, ya, yang Nabi lakukan pada saat haji itu kalau bisa kita ikuti. Jadi hadisnya kuat sekali. Khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian, contohlah oleh kalian, ikuti oleh kalian dari aku cara-cara bermanasik, ya. Jadi baik waktu maupun pekerjaan yang dilakukan dalam haji itu harus sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Tidak bisa, ya. Termasuk juga kurban, ya. Nah kalau kurban ini pemotongannya harus di hari tasyrik yang sudah ditentukan, tapi pembagiannya bisa di luar itu, ya. Misalnya dipotong kambing atau sapi banyak sekali, kemudian pembagiannya kan juga ribet, akhirnya dimasukkan di cold storage dulu, nanti pembagiannya di
cicil setiap bulan selama setahun itu boleh, tapi motongnya tidak boleh keluar dari hari tasyrik, ya. Atau kalau di kita ada yang dibuat kornet misalnya, ya rumah zakat itu dibuat kornet boleh, tapi motongnya harus pada hari tasyrik. Ya, di pabrik kornet itu ada cold storage pendingin yang besar, jadi begitu dipotong hari itu, masukin dulu ke situ, nanti baru diolah jadi kornet, lalu diberikan di waktu yang lain, itu masih boleh. Tapi kalau pemotongannya dibagi, ya misalnya di Masjid Al-Awal setiap tahun katakanlah potong sapi 12 ekor, udah kita sepakatin aja tiap bulan kita potong 1 ekor, itu batal, tidak bisa. Ya, kalau membaginya masih boleh. Ya, jadi untuk ibadah-ibadah yang memang makhluk, ibadah-ibadah yang ritual, itu harus mengikuti apa yang Nabi contohkan. Sholat kita juga begitu. Nabi jelaskan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Ya, jadi kalau dibebaskan nanti orang berkreasi masing-masing sholatnya. Nggak bisa, ada yang harus persis. Ada yang kita boleh berkreasi. Ya, jadi kayak tadi membagi daging kurban, nah itu kita boleh berkreasi, tapi kalau memotongnya tetap harus di hari tasyrik, gitu ya, ini ya. Nah cuma saya tadi gitu, lagi-lagi saya tidak yakin kalau beliau tidak tahu itu, ya. Saya yakin tahu lah, termasuk elit kan, ya. Cuma saya nggak tahu apa latar belakang beliau sehingga mengeluarkan usulan-usulan yang seperti itu. Nah kemudian yang kedua, hubungan antara Arab dengan Indonesia itu memang sudah sangat lama, ya. Termasuk juga di era Wali Songo gitu ya. Walaupun keberadaan Wali Songo ini masih ada sebagian yang menolak, ya. Nah memang ada persoalan di kita, Pak. Persoalan di kita itu adalah persoalan pencatatan sejarah itu yang sangat lemah. Orang kita ini demennya nonton atau mendengar, ya. Saya lah ya orang Jawa, saya keluarga Jawa itu, mbak saya itu seneng banget tuh dengerin wayang di radio tuh, dengerin wayang. Atau kita nonton gitu. Tapi kalau membaca dan menulis kita harus akui kita lemah. Baca buku tuh kita lemah. Apalagi menulis itu lebih lemah lagi. Nah sehingga cerita-cerita itu hanya disampaikan dari mulut ke mulut saja, yang tidak disertai dengan data yang valid gitu, sehingga jadi perdebatan, ya. Bisa benar bisa enggak, apalagi kalau cuma cerita kan bisa jadi ada tambahannya, ada pengurangan dan seterusnya. Nah, jadi jawabannya itu sangat mungkin gitu, ya. Kota Kudus itu terinspirasi dari kata Al-Quds itu, ya. Kawasan Al-Quds, kawasan yang diberkahi. Alladzi barakna hamlah itu Al-Quds, kawasan yang di situ ada Masjid Al-Aqsa. Dan bahkan saya juga pernah mendapatkan sebuah artikel itu, konon Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ke daerah Jawa Timur itu di Blitar apa di mana ya? Jawa Timur. Itu di tahun 600-an Masehi. Kan Nabi lahir kan 571 ya. Nah
masa kenabian itu kan Nabi kan diangkat menjadi Nabi itu, atau Nabi wafat kan 63, 571 tambah 63 berarti tahun 600 berapa? 630-an, 634 ya. Nah terus kan masa khalifah 30 tahun. Nah antara itu tuh ada artikel yang menjelaskan bahwa Sayyidina Ali pernah ke Jawa Timur. Ya, nah cuma lagi-lagi tidak ada data yang kuat gitu. Tapi kalau melihat karakter orang-orang Arab itu memang petualang gitu. Jadi sangat mungkin. Cuma tadi lagi-lagi memang tidak didukung oleh data yang kuat. Nah, mungkin inilah tugasnya para ahli sejarah untuk merekonstruksi kembali. Bukan berarti nggak bisa ditarik mundur tuh. Dalam sejarah itu ada ilmunya tuh. Ya, tarik mundur nanti direkonstruksi lagi. Kalau ketemu kesimpulannya mungkin walaupun jadi nggak gampang gitu karena tidak ada data yang valid. Nah, lain kalau orang Arab tuh kita lihat tuh periwayatan hadis itu kan kuat tuh. Jadi nggak ada yang bisa bantah itu. Nah, jadi kalau cerita-cerita Wali Songo tadi itu masih bisa dibantah, artinya orang masih bisa meragukan kebenarannya karena tidak ada data yang ilmiah dan yang valid. Gitu Pak. Jadi sangat mungkin Al-Quds itu dari menginspirasi kota Kudus, ya. Nah kemudian yang ketiga masalah vaksin, ya tadi inkonsistensi udah nggak kita bahas tuh ya. Jadi saya sih menyayangkan saja gitu, ya Eropa udah pada gelar bola gitu kan, Premier League, ya La Liga, terus Liga Italia, Bundesliga, Liga Champions, semuanya sudah main walaupun belum dihadiri oleh penonton seperti dulu masa-masa Covid. Di Cina juga festival olahraga itu sudah mulai digelar, ya. Nah salah satunya karena mereka konsisten gitu, petinggi-petingginya ya bilang A ya. Nah kita bilang A tapi yang kita lakukan B, bahkan sebaliknya. Tadi saya contohkan ini ada masyarakat yang namanya Habib Rizik. Habib Rizik kan masyarakat biasa, ini bukan pejabat, ya kan? Ketika dia salah gitu dikuyok-kuyok sampai bulan-bulan gitu ya, nggak tega saya juga melihat itu. Cuma karena kalaupun gitu ya, kalaupun beliau bersalah gitu, apa iya harus seperti itu gitu menghukumnya, ya kan? Sementara di sisi lain ada pejabat yang jelas-jelas gitu kita nonton semua, ya, tapi nggak gentleman gitu. Harusnya kan datang dia penegak hukum, ke polisi, oke Pak Kapolda, saya salah, apapun alasannya saya salah, tolong hukum saya. Begitu kan enak gitu kalau kita lihat pejabat. Atau kalau presiden salah, Kapolri, walaupun Anda saya yang tunjuk, tapi kalau saya salah hukum saya gitu. Nah kalau begitu rakyat angkat tangan. Nah, sekarang kalau ngeles begini, emang rakyat Indonesia goblok-goblok apa? Rakyat Indonesia pintar-pintar, ya kan? Jadi jangan diperlakukan kita menganggap rakyat kita bodoh, itu salah. Justru kita harus menganggap rakyat kita ini pintar dan harus dibikin pintar memang. Gitu. Jadi ini nggak kelar nih kalau perilakunya kayak gini. Ya, kalau perilakunya konsisten, pejabat salah siapapun ya hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Baru kelar. Begini enggak? Coba aja masyarakat di kampung udah bebas-bebas mereka. Dia juga begitu kok.
Ini juga, nah jadi kita tidak ada legitimasi masyarakat untuk berbuat salah. Nah kemudian untuk vaksin, masalah kehalalan akurasinya, kalau WHO memang saya nggak tahu apakah di WHO itu ada keharusan atau anjuran atau lembaga atau bagian yang punya otoritas untuk menentukan itu halal atau tidak. Tapi setahu saya yang ini Majelis Ulama kita sudah mengeluarkan, ya. Jadi kalau WHO tidak mengeluarkan, Majelis Ulama kita sudah mengeluarkan, mudah-mudahan ya itu sudah terbebas kita, ya. Kalaupun misalnya kita nggak tahu nih apakah Majelis Ulama itu ditekan misalnya sehingga akhirnya mengeluarkan itu, walaupun sebetulnya dia belum diperiksa itu kan bisa berarti halal, bisa berarti tidak halal, gitu kan. Tapi kalau ditekan akhirnya dikeluarkan, ya kita sebagai rakyat sudah bebas. Mereka lah yang bertanggung jawab, gitu ya. Kalau kehalalan. Nah, kalau masalah ke efektifannya, ya, memang sejak awal dikatakan efektivitasnya itu di angka sekitar 65%. Ya, jadi ada 100 orang yang divaksin, ya bisa jadi yang 65 itu imun, yang 35-nya gagal, gitu, ya 65 atau 85, sekitar begitu lah ya. Dan saya sendiri tanya waktu saya divaksin, ini gimana dok? Kalau saya sudah divaksin, apakah saya bisa dijamin tidak terpapar? Oh enggak pak, vaksin itu fungsinya begini. Kalau bapak main tinju, kalau bapak divaksin itu kena tinju, kena uppercut, bapak langsung KO gitu. Tapi kalau bapak sudah divaksin, bapak sempoyongan doang gitu. Jadi masih ada waktu untuk recovery gitu. Ya jadi dia tidak ada 100% garansi. Tambah juga saya dengar juga efektivitasnya 8 bulan. Berarti 8 bulan saya udah nggak imun lagi gitu, hilang lagi imunitasnya, harus divaksin ulang lagi, ya. Nah itu mengenai vaksin, ya. Wallahu a'lam. Kemudian untuk haji, masalah aman, sebetulnya kalau dana haji itu digunakan diputar gitu ya, di biar bertambah gitu, itu saya kira kita semua sepakat. Jadi nggak boleh dibiarkan gitu, dibiarkan nilainya makin turun karena inflasi kan. Dia harus dikelola supaya nilainya bertambah, ya. Nah cuma dalam pengelolaannya ini memang harusnya aman. Nah tadinya harusnya itu harus ada izin dari DPR, itu palingnya Komisi 8 yang bicara. Ini kan uang rakyat nih, ya. Jadi harus ada izin dari rakyat. Nah representasinya itu DPR mestinya. Ini mau digunakannya untuk apa? Terus berapa besar keuntungannya? Kalau ada resikonya seperti apa? Ya. Nah, karena kalau sampai terjadi resiko terus kemudian nggak berangkat haji kan amburadul itu semuanya. Nah itu harusnya begitu. Nah, setahu saya ini tanpa sepengetahuan DPR itu. Jadi DPR-nya enggak, dia tahu cuma tahu dari media. Harusnya DPR-nya tekan, oke setuju. Jadi kalau ada apa-apa, APBN bisa cover itu, gitu. Kan ini digunakannya di sukuk. Sukuk itu 12%. Secara hitung-hitungan itu memang masih untung, gitu ya. Kalau inflasi kita sekitar yang berapa 7% berapa persen inflasi kita masih bisa meningkat. Nah itu sebetulnya secara ekonomis dimungkinkan, cuma tadi dia harus di backup oleh beberapa aturan sehingga ketika ada
pon prestasi, dia tidak merugikan jamaah haji. Ya, itu barangkali Pak. Ya, mudah-mudahan gagal tahun ini, tahun 2022 bisa berangkat semuanya, insyaallah. Ya, Allah a'lam bishawab. Tadi kajian pertama hari ini dalam hal